Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas artikel berjudul Race, Labor, and the 13th Amendment in the 1940s Department of Justice yang ditulis oleh Risa L. Golubov. Artikel ini membahas tentang hubungan antara isu ras dan tenaga kerja di Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Amandemen ke-13 ini yang awalnya dibuat untuk menghapus perbudakan juga digunakan untuk melindungi hak-hak sipil dan ekonomi terutama bagi masyarakat kulit hitam. Penulis menjelaskan bagaimana Departemen Kehakiman menggunakan amandemen ini untuk melawan diskriminasi dan eksploitasi yang masih terjadi pada masa itu. Pada tahun 1939, Jaksa Agung Amerika Serikat Frank Murphy membentuk Civil Liberties Unit atau SLU. Tujuan awalnya adalah melindungi hak-hak buruh seperti hak untuk berserikat dan bernegosiasi dengan pengusaha. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai, perhatian publik mulai bergeser ke isu hak-hak rasial. Masyarakat kulit hitam di Amerika menciptakan gerakan Double V atau Double Victory yang berarti kemenangan melawan fasisme di luar negeri dan kemenangan melawan rasisme di dalam negeri. Dalam masa ini, amandemen ke-13 mulai dipahami tidak hanya sebagai penghapus perbudakan tetapi juga sebagai dasar hukum untuk memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan rasial. Amandemen ke-13 melarang segala bentuk perbudakan dan kerja paksa di Amerika Serikat. Namun, kenyataannya banyak pekerja kulit hitam di wilayah selatan masih hidup dalam kondisi seperti perbudakan. Mereka bekerja keras di ladang, terjebak dalam utang, dan tidak memiliki kebebasan. Bagian khusus dari Departemen Kehakiman yang bernama Civil Rights Section atau CRS menggunakan amandemen ini untuk menentang praktik kerja paksa dan kekerasan terhadap pekerja kulit hitam. CRC juga menentang undang-undang lokal yang menindas pekerja secara ekonomi. Dengan cara ini, amandemen ke-13 digunakan untuk melawan sistem Jim Crow yang menindas masyarakat kulit hitam secara ekonomi dan sosial. Hak untuk bebas dari perbudakan dipandang sebagai hak sipil dan ekonomi yang saling berkaitan. Selain menjadi dasar hukum, amandemen ke-13 juga berperan sebagai jembatan antara hak ekonomi dan hak rasial. Pada masa New Deal, pemerintah Amerika mulai aktif melindungi kesejahteraan rakyat melalui kebijakan ekonomi. Para pengacara di CRC membawa semangat itu ke dalam perjuangan hak-hak masyarakat kulit hitam. Mereka berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi rakyat dari penindasan ekonomi dan rasial. Kebebasan dari perbudakan tidak hanya berarti bebas secara fisik, tetapi juga bebas untuk hidup layak dan sejahtera. Amandemen ini menunjukkan bahwa pemerintah bukan ancaman bagi kebebasan, tetapi pelindung hak-hak sipil rakyatnya. Secara keseluruhan, amandemen ini memiliki dua peran utama. Pertama, sebagai dasar hukum untuk melawan penindasan ekonomi dan rasial. Kedua, sebagai penghubung antara hak-hak buruh dan hak-hak rasial di bawah tanggung jawab pemerintah. Namun, setelah munculnya kasus Brown v. Board of Education pada tahun 1954, fokus hak-hak sipil di Amerika mulai berubah. Perjuangan hak sipil lebih menekankan pada kesetaraan hukum dan penghapusan diskriminasi rasial, sedangkan aspek ekonomi mulai diabaikan. Penulis Risa L. Golubov menekankan bahwa hak sipil seharusnya juga mencakup perlindungan ekonomi dan sosial, bukan hanya kesetaraan formal di depan hukum. Amandemen ke-13 mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan penindasan harus mencakup semua bentuk ketidakadilan, baik yang bersifat rasial maupun ekonomi. I think that's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.